Shalom Bapak Ibu semuanya. Wah, kurang semangat nih, apa karena mendung gitu ya, jadi kurang semangat ya. Sekali lagi ya, Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Wih, ini baru semangat, prajurit-prajurit ya Tuhan, amin. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oh ya, mantap sekali, mantap. Oke, puji Tuhan, kita semua boleh berkumpul di tempat ini pagi hari ini. Kita semua datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita baru. Boleh lambaikan tangannya. Yang merasa sukacita hari ini? Saya undang Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Boleh sapa kanan kirinya, sambil tanya, ada sukacita? Ada sukacita? Amin, amin. Di tempat ini ada sukacita baru, amin. Semua siap memuji Tuhan? Amin, haleluya. Mari kita puji Tuhan. Sebab hari ini kita mau bawa pujian syukur bagi nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Sama-sama katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sama-sama katakan, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Hey, amin. Dengan bersemangat katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, bersuka. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh oh oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Lebih semangat lagi katakan, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka. Boleh sama-sama angkat suaramu katakan, Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia. Yang bersuka cita katakan, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Kami boleh bersuka, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yang bersuka cita boleh sama-sama katakan haleluya. Wah, kita semua hari ini bersyukur, amin. Karena Tuhan telah memberikan kita sukacita, damai sejahtera, bahkan hidup yang baru buat setiap kita. Oleh sebab itu kita mau bersuka, bersyukur, memuji dan meninggikan nama Tuhan, amin. Tuhan memberiku kegirangan, amin.
sukacita melimpah, minyak yang baru di. Sama-sama kita katakan, haleluya, ku bersorak. Puji nama Tuhan. Yeay. Sama-sama. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Kulihat janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Sama-sama katakan, inilah saat yang dinanti. Amin. Firman Allah telah digenapi. Amin. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Yes, haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Boleh kasih tahu kanan kirinya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sama-sama melambang. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekarang kita nyanyi dari yang sebelah sini dulu ya. Dengan penuh sukacita katakan, Tuhan memberi. Ayo dong yang semangat. Minyak yang baru sekarang yang sebelah kiri sini jangan mau kalah. Tuhan memberi dan sukacita. Sekarang sambil tepuk tangan katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya.
Kita bangga punya Tuhan, bahkan Allah yang luar biasa, amin. Yang terus memenuhi hati kita dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu hari ini kita sama-sama mau bersyukur buat Tuhan kita, amin. Amin. Semua siap menerima anggur baru daripada Tuhan. Amin. Lebih semangat lagi. Kita percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan hidup. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari para umat Tuhan katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Sama-sama katakan, belenggu dosa telah dikalahkan. Siap, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yes, haleluya. Mari nyanyikan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari para umat pilihan Tuhan katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dikalahkan. Bersorak, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Biar semua pujian kita boleh menjadi persembahan yang hidup dan menyenangkan Tuhan, amin. Semua siap memuji Tuhan lebih lagi? More. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Sukacita.
kasih Tuhan. Engkau sungguh ajaib Tuhan, Engkau dahsyat. Bahkan di dalam hidup kami Tuhan, tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Bapa. Dan Engkau penuhi hati setiap kami dengan damai, sukacita Bapa. Bahkan pengalaman-pengalaman yang bergaul karib dengan Engkau Tuhan, semakin mendekat dan membawa kami untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau. Karena Engkau begitu indah Tuhan. Engkau begitu masyhur. Bahkan namamu begitu berkuasa Tuhan. Dan pada mulanya hanya Engkau Tuhan. Dan Engkau menciptakan kami untuk menjadi duta kerajaan Allah di muka bumi. You are the world at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, oh Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heavens down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, what a wonderful name you are. Sebab Kau yang besar dan perkasa Tuhan, tak ada bandingannya, tak ada yang dapat menyaingimu Tuhan. Oh, we sing that could not hold you, the filter before you. You silence the boast of sin and rain. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever.
Yours is the glory, yours is the name above all. Sing death could not hurt you, Could not hurt you. The filter before you, you silenced the voice of sin and the heavens are death. roaring, Heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life katakan again. you have no rival. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, mighty. What a powerful, What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of what a Jesus. powerful name. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan kau berkuasa Tuhan. There is a power in Jesus' name. Oh, a power that saves us. A power that heals. Kuasa menyembuhkan. Kuasa menyelamatkan. Oh Jesus, we come down in this place. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau berikan pengakuan yang terbaik bagi nama Yesus. Pujian, sembah, syukur, mazmur, ucapan-ucapan syukur. Karena Engkau layak Tuhan. Ya hormat, syukur, kemuliaan semuanya milik-Mu Tuhan. Ya tiada yang dapat menandingi kebesaran nama Yesus. Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Jauh melebihi segala yang ada di muka bumi. Jauh melebihi segala apa yang telah kami hadapi. That's why Jesus. Oleh sebab itu kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar. Kau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, dan Kau perkasa. Oh, sembah syukur kami hanya bagi nama Yesus. Oh, Jesus, Jesus, we call out your name, we crying out your name. Serukan nama Yesus, serukan namanya. Oh,
namamu berkuasa. There is a power in Jesus' name. There is a power in your name. And we surrender all. We surrender all to your name, O Lord. There's no one else compares to you, Lord. There's no one else can stand against you, Lord. Oh, Lord. Oh. Death could not hold you. The altar before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above. Come on, church. Declare you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name. Come on, church, lift your voice. The name of Jesus Christ, my King. Sing, what a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita angkat suara kita. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name of God. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ. Christ our King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What
this place. It's overflowing in this place. Jesus, your name be glorified. Your name be lifted up. We love you, Segala pujian, hormat, syukur, semuanya milikmu. Fill our hearts with your presence, Lord. Fill our heart with your spirit. Karena itulah yang kami rindukan, Tuhan. To come near close to you. Berada di dekatmu, Tuhan. Membawa penyembahan yang sejati. Penyembahan yang hidup. Persembahan yang harum di hadapanmu, Tuhan. Membawa pujian dengan segenap hati kami. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. That's all we long for, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Lord. Praise the Lord. Yes, praise the Lord. Your presence is heaven to me. Amen. Sing your presence, oh Lord. Your presence is heaven to me. Oh Lord, oh Lord, your presence is heaven to me. Oh Lord, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven. Sing, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, 'cause your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, Jesus, we sing it out. Your presence is heaven to me.
kami cukup. Gak ada lagi. Karena bersamamu lebih dari apapun. Dan saat ini, padamulah firman, padamulah kebenaran. Sekali lagi Tuhan bicara buat setiap kami. Kami rindu mengalami percepatan yang sama dengan langkah-Mu. Dan kami rindu hidup kami sampai pada tujuan yang Kau inginkan. Sehingga semuanya kembali lagi bagi-Mu. Dimuliakan Yesus Kristus Tuhan. Yang siap dengar-dengaran siang hari ini, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang hidup ini efektif karena karakter, bukan karena yang lain. Kehidupan orang percaya itu dalam keberadaan diri masing-masing kita seharusnya adalah bangunan Allah. Dan bangunan Allah itu berproses untuk setiap hari terus dibangun. Sampai akhirnya sungguh Tuhan itu betah tinggal di dalam Anda dan saya. Dan Tuhan juga efektif untuk melakukan banyak perkara melalui hidup setiap kita. Nehemia, nama seorang Yahudi yang besar di Persia. Pada satu harinya dia membangun reruntuhan tembok Yerusalem dan selesai dalam 52 hari. Dan akhirnya menjadi gubernur di Yerusalem sampai dia mati di Yerusalem. Nehemia. Nehemia ini arti namanya adalah ini mana nih? Udah di on. Allahu Akbar itu artinya. Ya. Nehemia punya ayah namanya Hakalya. Dia punya saudara laki-laki namanya Hanam. Anda yang alumni sekolah minggu pasti tahu siapa nama ibunya Nehemia. Gak tahu. Saya yang cuma sekali sekolah minggu seumur hidup aja saya tahu. Nehemia punya ibu yang biasa dipanggil dengan Mama Nehemia. Karena memang tak ada datanya di Alkitab ya. Itu biasanya dipanggil Mama Nehemia katanya gitu ya. Nah itu ya. Aduh. Nehemia 6 ayatnya yang ke-15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Mari ucapkan bersama dengan saya 52 hari. Ini unik loh Bapak Ibu, 52 hari. Anda ngebangun sesuatu dengan kapasitas yang sama seperti tembok Yerusalem pada masa itu di masa kini, beda. Budgetnya beda, teknologinya beda, ya, dengan kondisi waktu itu. Kurang lebih ini yang membuat unik. Kalau dibangun dari nol, mungkin lebih mudah. Tapi dibangun dari reruntuhan, tentu lebih rumit. Dan ini selesai dalam 52 hari. Panjang dindingnya 4,18 km. Selesai dalam 52 hari. Tinggi rata-rata temboknya ada 12 meter. Tebal dindingnya itu ada 2,5 meter. Nggak ece-ece ini. Pada dinding, di atasnya itu terdapat 34 menara pengawas. Lalu kemudian di sekeliling dinding itu ada 8 pintu gerbang. Dan itu semua selesai dalam 52 hari. Nehemia sejak lahir di Persia. Remaja dewasa di sana. Sampai satu hari dia bekerja. Karirnya adalah seorang juru minuman raja. Dia bukan barista, dia bukan bartender. Juru minuman raja tugasnya adalah mencicipi minuman yang akan diminum raja. Apakah rasanya enak atau tidak, layak atau tidak, dan celakanya kalau minuman itu ada racun. Nah dia garda terdepan yang akan mati duluan ya, ketika mencicipi. Jadi dia sangat dekat dengan raja. Yang cukup unik lagi adalah seorang Nehemia adalah orang yang begitu
memperhatikan tempat nenek moyangnya. Padahal dia belum pernah lihat seumur hidup. Ya. Rata-rata kita di sini kan sudah pastilah pendatang semua ya. Apa ada di sini yang orang tuamu Pak Haji yang dulu punya tanah di sini? Ya, Anda disebut orang lokal begitu? Ya, nggak ada lah. Ya. Nehemia ini perantau, dari lahir di rantauan, tapi mengikuti. Ya. Saya Batak Tulen. Nenek moyang saya ada di Tarutung. Tarutung masuk lagi ke dalam, namanya Hutadame. Disitulah pekabaran Injil dimulai di tanah Sumatera Utara. Makanya terjadi pernikahan campur itu di sana. Ya, di tanah yang lahannya itu dihuni oleh 4 marga. Tobing, Panggabean, Huta Galung, Huta Barat. Pernikahan campur dengan misionaris Jerman. Makanya Anda jangan heran kalau ketemu yang marga Tobing seperti saya, wajahnya agak ke Jerman-Jermanan. Ya. Tapi saya botak bukan karena Nazi ya. Nah, saya mengikuti. Saya masih punya sawah sana, ada lahan di sana, ada rumah tua di sana. Kami bangun berapa tahun yang lalu, ayah saya bereskan semua. Dan ketika semuanya beres, tiba-tiba banyak di sana yang mengaku itu juga lahan opungnya. Jadi dia merasa bahwa opung saya dengan opung dia sama-sama opung-opung. Ya. Memang gila juga. Ya, ayah saya bilang macam mana ini? Ya, macam mana lah, ya kan? Macam mana ini? Mau ribut atau percuma lah ribut? Saya bilang udahlah. Akhirnya saya arahkan untuk disewakan ke pemerintah. Jadi dijadikan puskesmas. Padahal udah bagus. Ya, ada banyak orang-orang hebat yang keluaran dari sana sebetulnya kalau mau didata. Ya, para pengacara-pengacara hebat yang sekarang ada ini, ya rata-rata dari sana. Ya, dari Tarutung. Ya, tapi ya begitulah ya. Nggak mudah ya. Sampai hari ini tempatnya masih begitu aja. Padahal orang-orang yang merantaunya tuh udah hebat-hebat. Tapi memang susah. Anda mau rombak orang Batak, Anda butuh Roh Kudus double. Jadi saya kalau balik kampung di sana, ya begitu aja masih bentuknya gitu, kagak bisa yang mau dia apa-apain juga gitu. Nah, Nehemia ini saya salut lah ya, dia orang yang begitu mengikuti gitu tempat nenek moyangnya Yerusalem, dia mengikuti beritanya sampai satu hari ada seorang yang menyampaikan berita di mana seorang ini namanya Hanani. Ya. Dia cerita bahwa, Nehemia kamu tahu nggak? Tembok Yerusalem tuh runtuh loh, hancur loh. Ini penyerangan gila-gilaan apa segala macam. Pas dia dengar berita itu, ini uniknya. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Gak kenal loh dia. Lihat foto aja belum. Ya. Nangis dia. Bahkan dia berkabung sampai dia berpuasa. Tapi dia tetap bekerja. Ya. Saya percaya 52 hari reruntuhan tembok Yerusalem selesai dibangun oleh seorang juru minuman raja. Bukan seorang arsitek, bukan insinyur. Dia gak punya ilmu bangunan. Tapi 52 hari selesai. Pasti faktornya karena karakter. Dan sama, hidup Anda dan saya dibangun sebagai bangunan Allah. Bukan karena ilmu teologi yang Anda punya. Bukan karena pemahaman, bukan karena edukasi yang Anda dapat dari berbagai tempat. Melainkan karena karakter. Dan ini faktor yang pertama. Digerakkan oleh belas kasihan. Mari jadi orang yang susah lihat orang lain susah. Dan kita senang lihat orang lain senang. Orang Kristen itu harusnya orang yang bahagia. Karena orang yang bahagialah yang bisa berhasil. Kalau dunia bilang kamu berhasil dulu, baru kamu bahagia. Enggak begitu. Dibuka Mazmur dengan kalimat berbahagialah orang. Ditutup dengan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka mereka yang berhasil adalah mereka yang berbahagia. Makanya kalau belum bahagia kamu jangan nikah. Ya,
Karena kalau sendirian aja bahagia, dia cari orang pasti untuk dia bahagiakan. Gitu ya. Kalau belum bahagia terus nikah, pasti nyusahin orang. Ya. Bahagia. Ya. Nah, orang berhasil itu bukan tentang kamu punya banyak. Berhasil itu tentang hidup Anda dan saya sampai pada tujuan Tuhan. Itu namanya berhasil. Nah, orang-orang yang bahagia suka bikin orang lain bahagia. Saya ini bahagia, ya, bahagialah, ya, banget, ya, istri yang utuh, anak 4, mantu 3, istri lagi. Kan itulah, lihat tuanya udah mulai begitu kan. Cucu baru 4. Ya karena saya pesan ke anak-anak saya, kalau bisa lah kalian kayak papa punya anak 4. Jadi kalau kita liburan pas satu pesawat. Ya, cucu 4, waduh bagus-bagus ya. Yang dari orang Sulawesi bagus, yang dari Jawa, Manado ini juga bagus. Ya. Nah ini satu ini nih. Sipit pula dia. Ya, bagus lah. Saya setiap kali lihat dia ingat Pak Edi. Yang heran sipit tapi kalau digangguin grandmanya senyum. Bahagia, dia belum lihat tapi senyum aja kerjanya. Ya, mungkin kayak grandmanya kali. Grandmanya tuh senyum. Saya suka tidur belakangan, Pak. Bukan karena saya insomnia, karena saya suka lihat istri saya tidur tuh senyum. Senyum dia, ya gitu. Senyum, ya. Mari hidup digerakkan oleh belas kasihan. Ya. Dan rupanya dia ini biar kata lagi berduka tetap kerja. Nah, karena dia tetap bekerja sementara sedang berkabung dan berduka, rupanya kelihatan. Raja perhatikan, karena ini kan orang yang dekat kan dengan raja. Ya raja mau minum ada dia, kan begitu. Jadi kan gini ya, ada orang yang kalau sedih itu wajahnya kelihatan. Ada orang yang wajahnya menyedihkan. Ya. Itu beda. Ya. Ini ketahuan rupanya. Raja tanya, lu kenapa? Kok sedih apa segala macam. Dia ceritalah. Ada begini. Lalu kemudian Raja berkata kepada Nehemia, jadi apa yang kau inginkan? Ini luar biasa loh. Raja simpati dan empati begitu. Raja tanya, jadi apa yang kau inginkan? Ya. Ayo sebut nama ikannya, nanti dapat sepeda. Ya. Enggak gitu. Ya, ini dia nggak berani jawab langsung. Alkitab bilang dia doa dulu. Dia takut jawab salah. Lalu kemudian dia jawab, dia bilang gini. Sekiranya ya, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku. Keren loh, dia gak minta cuti loh. Dia bilang utus saya. Ya. Beri saya surat supaya bisa lewat imigrasi Yehuda aman. Ya. Udah benar, itu suratnya komplit diberikan oleh raja. Makanya di kemudian hari dia jadi gubernur di Yerusalem. Karena kata belecanya tuh kelas berat, raja punya tanda tangannya. Ya. Lalu kemudian dia bilang minta surat ini. Yang luar biasanya lagi di ayat 6. Lalu bertanyalah raja ya kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Mau nanya berapa lama. Tapi ini paten Pak, paten ini. Ya. Di perumahan kami tinggal, berapa tahun yang lalu itu kami sepakat untuk mengaspal kembali perumahan kami. Ya, kemudian muncullah angkanya sekian. Dari muncul angkanya sekian, itu hitungannya adalah setiap rumah akan membayar sesuai dengan square meter di depannya. Ya itu biasalah begitu. Jadi di depannya, nanti kalau depannya lagi, itu jadi dia bisa patungan kan, karena dua. Ya saya yang apes karena depan saya taman. Saya mau patungan sama siapa? Lalu kemudian ya pertemuan warga. Wah, Bapak Ibu kalau tahu perumahan
Belum ada zamannya kota wisata, di Depok udah ada Pesona, ya, Pesona Kayangan dan lain-lain, itu elitnya sanalah, ya. Oh kita rapat, wah rapat tuh ada yang pakai datang jeep, mobil mewah-mewah, ketemuan, duduk, ngobrol. Yang cuman harusnya bayar 50 juta, dia angkat tangan, saya 50 juta, sedap. Dari saya sekian, ya saya pikir ya wajar lah, malu lah sama mobilmu kan kalau kau gak angkat tangan juga. Selesai itu saya bilang, ya udah ya Pak, saya balik ya sama Pak RT, besok gua hari Minggu khotbah, jadi istirahat dulu. Ya, tapi lu hati-hati aja. Maksudnya apa nih bos? Ya hati-hati aja. Maksudnya, udahlah kita beda roh, lo gak paham ntar aja. Ya. Karena kita kan pakai hikmat kan, kalau dia kan pakai hikmah. Dan beda ya. Beda. Kalau kita kan kemurahan Tuhan, dia azab, ya. Lain. Ya. Besoknya pulang, waduh, pulang pelayanan tengah malam. Saya ingat banget nih, ibu udah masuk, saya masih nunggu si supir segala macam masih di teras. Ya ketemu nih Pak RT lewat bilang, bener rupanya ya Pak. Apaan? Kemarin ngomong hati-hati. Emang apaan? Tahu nggak? Itu angka sumbangannya berubah semua. Iya pasti begitu. Loh kok Bi tahu? Ya iyalah kita rapat gak bawa bini. Coba lo rapat bawa bini. 100 juta buat aspal, berantem pulang. Lu gimana ya? Tapi yang ini paten. Ini raja ngomong, sebelahnya permaisuri. Semua diteken. Ya. Lalu kemudian raja mengabulkan permintaan Nehemia. Nah ini penting. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara, kalau Anda hidup digerakkan oleh belas kasihan Tuhan, sebetulnya kamu lagi digerakkan Tuhan. Dan kalau kamu digerakkan Tuhan, hidup kamu dipermudah. Ya, saya menyebutnya anointing of ease. Urapan kemudahan Tuhan itu ada pada orang-orang yang suka akan belas kasihan. Ya, amin ya. Gak ada orang jadi miskin karena berbelas kasihan. Gak ada. Ya, jangan menyesal. Saya sampai hari ini tentang belas kasihan itu banyak belajar dari istri saya. Karena saya ingin sekali membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih kreatif. Ya. Apalagi terhadap saudara-saudara yang gak tahu diri, ya kan. Gue udah tolong lu, gue taruh nyawa gue nih, tapi lu bikin begini ya. Tapi selalu Anda di keluarga besar mungkin punya saudara yang toksik. Orang-orang yang toksik. Dia suka bikin salah, dia ngerugiin kita. Dan dia hilang. Nanti berapa tahun dia kembali di saat-saat Natal. Di malam kudus suci senyap, dia senyap masuk juga. Ya, dan dia bikin kayak gak ada apa-apa. Bisa loh. Bisa, mending aku improve lagi. Minta maaf ya kalau saya ada salah. Lu gak tahu lu salah, ya kan? Kalau ada lagi banyak, ya. Tapi nerima aja lo istri saya. Ya. Anak-anak juga kadang agak geram dengan itu. Ya. Kalau udah dari mulutnya ngomong gini, kasihan itu ya dia sekarang. Saya bilang, kelar. Kelar. Dia bantu lagi pasti ini. Ya, kasihan. Tapi saya percaya hal-hal itu yang membuat juga kesukaran dan kesulitan yang kami hadapi jadi lebih mudah. Ya. Karena memang kalau kamu digerakin Tuhan, ya pasti Tuhan yang jamin lah. Ya. Nggak mungkin Tuhan yang jamin. Akhirnya sampailah Nehemia di Yerusalem. Nah ini unik. Buat Anda yang pernah belajar bahasa Indonesia baku, ada yang namanya awalan, imbuhan, akhiran. Ada diterangkan, menerangkan, diterangkan. Ya. Coba deh lihat, ini agak aneh. Aku tidak beritahukan kepada siapapun. Harusnya aku tidak memberitahukan. Saya coba ngulik tuh dari dalam teks bahasa aslinya. Kenapa janggal? Ya. Rupanya Nehemia ketika tiba disambut dan datanya diterima dengan baik karena surat utusan raja
berbarengan, itu bisa berbarengan dengan orang-orang Yahudi yang dibebaskan dari perbudakan. Jadi dia punya tenaga kerja free datang semua tuh. Ya, sekian ribu orang. Nah, lalu kemudian dia bilang, kita akan bangun lagi ini. Tapi rupanya kata tidak beritahukan, itu mengacu kepada tidak diskusikan. Dia direct itu. Gini, hidup kita ini kalau terlalu banyak diskusikan apa yang Tuhan perintah, nggak jadi apa-apa. Ada satu kawan, terakhir kami bertemu tahun 90-an di sekolah teologi. Entah bagaimana dari sosial media dia dapat nomor saya. Menghubungi, ngobrol di WA, dan gak lama dia main ke rumah. Ya. Wah, keren lo ya. Masih pelayanan. Kok bisa lo masih pelayanan? Dalam hati ini kurang ajar ya statementnya ya. Terus maksudnya apa? Lu suka gue jadi penjahat lagi apa gimana gitu? Kok bisa ya katanya. Ya oke. Terus sekarang lu di mana? Dia kakak kelas. Tapi kalau sekolah teologi itu biarpun dibilang kakak kelas belum tentu kakak. Karena beda dengan ilmu pengetahuan yang lain itu fresh graduate. Kalau di sekolah teologi biasanya orang udah lewatin sekolah kehidupan dulu baru masuk. Ya dia, saya bilang terus, lu waktu lulus kemana? Ya, jadi dia duluan tuh yang lulus. Oh ini bro, gue tuh pas lulus ya, itu dari S1 gue langsung ambil S2. Nah S2 gue kelar, itu kemudian gue ambil MA. Nah dari MA gue ambil MTH, sementara gue ambil MTH, itu gue ambil SH. Oh, gue udah 4 kali pengembalaan. Lu kalau gereja lu butuh untuk apa? Untuk mentoring buat pertumbuhan jemaat, lu ngomong dah, kita bisa bantu tuh. Gue dalam hati, lu 4 kali ninggalin jemaat, lu mau ngomong pertumbuhan nih, gue salib juga nih orang nih. Nih aneh lagi nih ya. Terus ngapain jadi sarjana hukum? Oh sekarang nih gue pengacara. Malah gue mau ambil S2 lagi di UKI nih, buat gue punya ini nih hukum. Nah sekarang gue mau masuk di advokasinya partai katanya. Oh, balik lagi. Lu bisa ya gini ya? Apalah kawannya. Ya, udahlah dari banyak kali rencana dia, banyak kali yang dia mau bikin. Pening saya ajak makan dulu kita ya. Ya, biar turun juga emosi gue kan. Makan dulu kita, makan. Oh makan, turunlah ibu negara kan, makan. Nah, udah selesai makan, nah dia balik lagi ke atas, dia bilang, duduk lagi sana kita kopi. Ya. Bisa gitu bro, kenapa? Cantik ini loh. Jelek rupanya istrimu. Tapi di ending obrolan itu saya bilang gini, saya udah tahu sekarang perbedaan kau sama saya. Apa? Dia bilang, saya ngalami semua, saya sebut kemurahan Tuhan. Keluarga, anak-anak, pelayanan yang Tuhan percayakan, kemurahan Tuhan. Dan saya nyampe di sini sekarang karena saya bukan orang yang ribet. Saya jadi orang yang gampang diatur Tuhan. Dan rupanya ini beda kita. Kau banyak kali maumu, sampai nggak tahu kau maunya Tuhan apa. Gitu ya katanya. Iya. Mau pulang dia pamit, dia bilang gini, aku join lah di penggembalaan biar urus kependetaan. Aneh nggak lu? Ada orang jadi pendeta pengen. Ya, tapi ini dia. Mari lakukan apa yang Tuhan perintah. Jangan kau diskusikan. Nggak jadi apa-apa kamu. Karena kalau Tuhan udah perintah, dia jamin kok risikonya. Dia jamin, dia nggak pernah lari, dia jamin. Ya. Kalau nggak kamu yang kebagian, anak cucumu yang kebagian. Lakukan perintah Tuhan, jangan diskusikan. Terlalu banyak kita tukar pikiran, tertukar pikiranmu. Nah, ya
nanti tertukar pikiranmu. Ya. Nehemia 4 ayat 1 sampai 6. Nah ini seru. Karena memang sudah dari zaman dulu ke sekarang. Rupanya memang kita hidup di dunia yang gak suka lihat orang lain diberkati. Gak suka lihat orang lain dipulihkan. Bapak Ibu kalau hidupmu dipulihkan, waspada. Karena gak semua suka juga lihat kau dipulihkan. Gak banyak orang suka lihat kehidupanmu lebih baik dari yang dulu. Ya, mereka mulai membangun tembok. Muncullah 2 laki-laki, mulut rica-rica. Namanya Sanbalat dengan Tobia. Ya, semoga gak ada di antara Anda yang beri nama anakmu ini. Sanbalat dan Tobia. Ada? Hah? Tobi dong. Biasanya orang Batak kasih S di belakang dia. Tobias. Ya. Ya kalau ini jarang, tanggung ini. Ya. Tobia. Ya. Aduh, Sanbalat nih kacau nih. Saya pikir, saya coba cari tahu loh di literatur Israel kuno. Saya nggak yakin mereka laki-laki karena nggak gini harusnya mulutnya kan. Ya. Jadi sementara lagi bangun tembok, ngoceh nih bully di belakang. Ya. Dia bilang begini. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan Tuhan, di hadapan saudara-saudaranya dan tentang Samaria dan tentara Samaria. Dia bilang apa? Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Muncul kawannya satu lagi, si Tobia. Sedikit dia ngomong, tapi parah. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Saya nggak bisa bayangin ya. Ketika lagi bangun gitu, ini ngoceh kan di sana. Terus Nehemia bilang, bro lanjut ya, lanjut. Lu ngomong apa tadi? Ngomong apa? Nggak selesai loh 52 hari loh itu tembok loh. Nggak selesai, walaupun saya nggak percaya. Dia laki-laki begini. Tuhan kasih kau mulut di depan, biar kau ngomong di depan. Jangan ngomong di belakang. Dan saya nggak yakin ini laki-laki asli. Mulu rica-rica kok. Harusnya mungkin begini ya. Ketika Sanbalat mendengar membangun kembali ya, harusnya Sanbalat ngomong begini. Apakah gerangan dilakukan orang-orang yang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperoleh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka selesai dalam sehari? Ya, tampar dia. Ya. Karena kalau laki gak gitu bro ngomongnya. Ya, lu bicara di depan. Tapi gini loh. Gak bisa. Sepanjang umur yang Tuhan beri dalam hidup Anda ini semua orang suka sama kamu. Itu realita. Ada yang memang tadinya suka akhirnya gak suka. Ada yang tadinya gak suka jadi suka dia. Ada yang dari lahir sampai dia mati gak suka dia sama kau. Ada. Ada itu ya. Ada yang terima kamu apa adanya. Ada. Jadi gini loh. Kalau mau bangun hidup ini jadi bangunan Allah, abaikan pencemooh. Ayo fokus sama orang-orang yang sayang sama kamu. Jangan sampai terlewat. Jangan sampai kamu gak peka dengan orang-orang yang sayang sama kamu. Kamu sibuk sama yang cemooh, habis energimu. Ya, udah tahu orang gak suka, kau tanya lagi. Emang kenapa? Gak suka? Ngomong kenapa gak suka? Ya gak suka. Kenapa rupanya kalau gak suka? Gak didenda. Memang gak suka, dia mau mana? Ya. Kau suka disambut? Ada 2 hal yang kau bisa lakukan dalam hidupmu. Sering-sering ke minimarket. Yang kedua piara anjing. Pasti disambut kau. Jangan kau piara kucing. Sok itu. Coba kau piara kucing, mana ada kucing nyambut? Kecuali Garfield. Ya. Iya.
Nggak ada, kucing tuh sombong betul kok. Ya, pulang dia cuma gini. Iya. Iya. Abaikan pencemooh. Fokus pada orang yang sayang. Iya Bapak ya. Cerewet sikit istrimu. Jangan makan ini Pak. Jangan banyak kali. Jangan rakus Pak ini. Dengar ya, kalau masuk angin kau dia yang ngurus. Jangan petentengan. Ya. Kau susah, ingat siapa orang-orang di sekitarmu. Ya, abaikan pencemooh. Fokus pada yang sayang. Apalagi urusan netizen. Ada aja yang dicari. Ya, saya punya channel YouTube. Bro, ada kan? Paling berapa sih followernya? Tapi coba bikin clickbait. Telanjang di kayu, padahal kita mau khotbah salib, ya kan? Pasti banyak yang nonton. Tapi memang itu dunia ini. Itu, udah bikin titel khotbah bagus-bagus, nggak ada yang lihat. Memang mesti bikin yang jorok-jorok baru kau lihat. Saya punya TikTok kemarin, saya ada video apa tuh 18.000 viewers ya. Saya pikir jadi berkat lah gitu ya. Ada aja netizen itu masuk. Kok khotbahnya pakai lu gue? Itu audiensnya apa? Kalau tetangga udah datang aku. Ya, tapi ya sudahlah. Ya abaikan pencemooh. Fokus saja pada yang sayang. Ya. Amin ya. Jangan sampai terlambat kau sadar terhadap orang-orang yang mengasihimu. Nanti nyesal. Itu dia, buang energi. Sudahlah. Ya. Nah, kalau tadi dibully kan? Nggak bergeming. Kali ini naik level. Sanballat Tobia patungan, dia bayar tentara Samaria. Kali ini dari bully naik level, bluffing. Wah, gertak. Wah. Kayak orang zaman sekarang. Bukan TNI tapi stiker mobilnya TNI. Kalau mobil saya sah loh, STNK-nya ada 2. Satu plat pribadi, satu plat Polda memang, umurnya tahunan ya. Tapi tujuannya sebetulnya hanya untuk ganjil genap. Bukan aku nakutin orang ya. Bluffing. Lagi asik bikin itu tembok. Disuruhlah baris dekat mereka kan. Bawa senjata. Ini yang kerja sampai aduh ya. Bluffing. Saya ingat satu kali anak-anak lagi ngumpul. Mobilnya penuh parkir depan rumah. Saya gak bisa keluarin mobil. Akhirnya pinjam mobil anak perempuan. Ya. Pinjam mobil yang paling kecil waktu itu. Ya. Mau keluar tol. Dekat-dekat situ aja. Belakang ada Fortuner, buru-buru kali. Kayak mau digilas mobil gitu. Saya pakai mobil yang LCGC itu kecil tuh. Wah, betul-betul kayak mau dilindas betul. Kita kan pendeta ini hati-hati ya. Marah kau maki di jalan jemaat pula itu kan. Repot juga, apalagi muka gini kan dikapalin ya. Saya diam aja. Makin lama makin dia. Wah. Saya cuma pakai celana rumah, pakai kaos. Ya. Aduh, ini kawan ini saya lihat di tengah ngeri kali dia mau lindas ini. Ya itulah bluffing kan. Akhirnya sampai di tap kartu. Ya udahlah saya pikir mesti berhenti dulu aku. Kutanya kenapa dia, jangan-jangan mau bunuh diri pula ya kan, stres. Saya ambil kartu, saya taruh. Saya maju lagi, saya minggir. Gak jalan-jalan dia. Mungkin dia pikir cewek manis yang akan keluarin tangan. Saya tunggu, mana kawan ini gak keluar. Diam dia di gate itu. Saya bilang, oh salah, rupanya bluffing dia. Ya saya jalan lihat dari jauh, oh baru jalan dia. Saya bilang ini dia. Aduh, ada yang unik.
ketika Nehemia di bluffing dengan orang-orangnya. Nehemia bilang gini, ayo kita bawa senjata, tapi kita taruh di tangan kiri ya. Tangan kanan, kita bangun temboknya. Saya coba cari tahu apa maksud kawan ini. Rupanya pegang senjata tapi di tangan kiri itu bicara defensif. Dan betul, Yakobus bilang, orang yang tunduk pada Allah bisa bertahan. Orang yang bertahan, iblis lari dari dia. Ya. Jadi orang-orang yang bertahan, menyerang gak penting, karena Tuhan pembelamu. Ya, apalagi kayak kemarin. Ingat kau yang kentutin Alkitab itu? Banyak kawan hubungin saya, bang, ini waktunya. Waktu apa? Kita dirikan Ormas, Front Pembela Kristen. Mau ngapain? Lihat dong videonya udah dikirim. Ngapain buka ormas gara-gara orang kentut? Saya bilang. Nggak bisa didiemin. Ya bisa lah. Wong Yesus bilang digampar kiri kasih kanan. Mau bikin apa lagi kita sama dia? Ya. Berapa hari lagi kemudian kirim lagi video. Nah lihat nih, kena dia. Stroke dia rupanya. Terus saya bilang, gimana? Senang kalian? Iyalah. Nah, masalah kau sama Tuhan. Masalah kau. Mari fokus bertahan, bukan melawan. Bahkan dalam proses di mana Tuhan sedang mempersiapkan Anda, melawan gak ada gunanya. Bertahan aja sampai bentuknya jadi. Mari fokusnya bertahan. Tapi ada yang lagi yang lebih aneh. Dibully, bangunan jalan. Di bluffing, bangunan jalan. Nggak ada yang bluffing, nggak ada yang bully, tiba-tiba minta berhenti. Nah ini. Nehemia 5 ayat 1 sampai 13. Mereka satu-satu mendatangi Nehemia. Ya. Datang mereka. Ya, nggak mungkin Mia lah kan. Kalau Mia melambai lah dia nanti. Si Nehenya ya kan. Nehe. Ya. Jadi mereka pamit. Nehemia bilang kenapa? Ini percakapannya kalau narasinya mau disimpulkan seolah mereka bilang gini. Kami gimana mau bangun tembok yang runtuh. Kami bangun rumah sendiri aja nggak sanggup. Kami aja susah. Saya coba cari tahu ini apa ya. Rupanya mereka itu kalau lepas dari perbudakan, mereka nggak tangan kosong loh. Pada masa itu, undang-undang perbudakan itu ada. Di luar dari umat Israel, itu ada undang-undang perbudakan. Jadi kalau mereka dikembalikan ke tanah asal mereka, itu tetap ada biaya kesejahteraan untuk 1 tahun hidup. Tapi anehnya, mereka bilang mereka susah. Nah rupanya dari data yang ada di kitab Nehemia, mereka tuh susah karena baku makan satu dengan yang lain. Nah baku makannya kasusnya riba, saudara. Ya, tahu riba ya? Saya pernah ngobrol, ribet loh masalah riba ini. Ya. Sebetulnya yang pegang uang besar di Indonesia ini kan juga orang Kristen sebetulnya. Ya. Cuman nggak tahu kitanya aja yang heran. Saya nggak ada Bang Haleluya sampai sekarang. Ya. Harusnya ada Bang Hosana, ya kan? Kalaupun ada paling levelnya BPR. Itu juga pasti orang Batak. Nggak ada BPR orang Cina, nggak ada. Nggak ada orang Batak. Ya. Nah, bolehlah Cina itu dagang kan. Tapi kalau soal perbankan kita ya memang. Dari Bank Inang-Inang, arisan keluarga. Memang kita udahlah itu pemainnya. Ya. Ngeri. Ya. Saya pernah ngobrol dengan salah satu relasi yang bekerja. Sekarang kan bank pada mensyariahkan diri. Ya dengan ketidaktahuan saya nanya, coba dijelasin, tapi secara awam mengenai metode ini, sistem syariah ini. Dijelasin. Ngerti? Enggak. Ya. Ntar dulu lah. Yang ribanya dulu sekarang. Riba tuh gini.
biasa aja. Saya bilang. Tapi kalau di Alkitab riba, nggak boleh kalau di Alkitab. Ya sama, iya sama tapi nggak jelas lu punya penjelasan. Memang kalau di Alkitab begini, orang dagang harus punya untung. Untung itu halal. Dengan catatan, menguntungkan yang beli, menguntungkan yang jual, itu keuntungan. Nggak ada masalah. Di Alkitab, riba adalah mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Itu namanya riba. That's it, selesai. Nggak muter lu kemana-mana. Ya. Lu muter tuh tadi. Ya. Masalah bunga dan lain sebagainya, nggak ada masalah di Alkitab. Nggak ada masalah. Tapi jangan dirugikan. Ada satu pihak yang dirugikan. Nah, itu riba. Ya. Cari untung dengan merugikan orang lain. Rupanya mereka lakukan itu. Ya. Gini loh, ngebangun hidup ini jadi bangunan Allah. Rupanya juga punya urusan dalam hal Anda memperlakukan hidup orang lain. Gitu. Ayolah. Jangan take it for granted satu dengan yang lain. Ya. Saya 2 bulan yang lalu dapat ya ada hibahan ruko di PIK. Pakai buat ibadah. Tapi yang keren yang datang lah 70% marginal. Ya, kaum marginal ini kan ada yang memang miskin karena keadaan, ada yang hobi. Ada. Yang model begitu tuh, janjiin makan aja, besok akan lipat jumlahnya yang datang. Ya, dia begitu modelnya. Ya. Take it for granted di antara kita tuh mengerikan. Makanya Anda makan di rumah makan yang sesama orang Kristen, jemaat punya, bayar. Kaya itu perkara mental. Beneran. Kamu pakai mobil 2M, 3M, masuk restoran bukan tanya apa yang enak, pertanyaannya yang promo apa? Miskin kau. Ya. Bener. Ya. Kok itu yang ditanya? Mana yang enak itu yang ditanya. Ya. Tapi gitu loh. Sama-sama Kristen ya. Diskon dong. Sejak kapan Yesus itu bisa mengumpulkan poin? Sejak kapan? Kau pikir Yesus itu akor grup? Nggak bisa gitu dong. Ayo saling untungkan satu dengan yang lain. Beli barang, cari yang sama-sama orang Kristen, biar murah. Justru karena sama-sama orang Kristen, jangan tawar. Jangan tawar. Ya mau retreat cari vilanya yang punya orang Kristen. Udahlah, buanglah mental miskin itu. Ya, ada yang ulang tahun kau traktir. Ada anak Tuhan kan? Kan firman bilang, anak cucu orang benar tidak minta-minta roti. Tapi ada kawan ulang tahun, traktir dong. Miskinnya. Iya. Kau tahu nggak bedanya? Ulang tahun sama Natal itu jelas sekali beda. Natal malam kudus nyalakan lilin, ulang tahun tiup lilin. Kenapa lilinnya ditiup? Karena semakin berkurang umur dia. Jadi pas dia tiup, dekat aku mati ini. Kan begitu. Bayangkan orang yang sudah mendekati kematian, kau minta lagi traktir. Tega kau. Ya mulai sekarang tuh. Oh ada yang ulang tahun kau yang nanya, mau ditraktir apa? Ya kali aja itu suapan terakhir. Ya. Mari takut akan Allah dalam perlakukan saudaramu. Bahkan mereka yang kena imbas tuayan dari perlakuan jahat yang dia lakukan kepadamu pun tidak pantas untuk kau tertawai. Takutlah akan Allah dalam perlakukan saudaramu. Bahkan mereka yang berada dalam takdir hidupmu. Kalau saya bilang takdir dalam hubungan adalah orang-orang yang tidak bisa kamu pilih. Kau bisa pilih pasanganmu, tapi kau tidak bisa pilih ibumu kan? Gak bisa. Kau keluar dari rahimnya, kau tengok miskin mama ini, masuklah aku kan gitu. Bayi gila kau. Gak bisa. Gak bisa kau pilih bapakmu, gak bisa kau pilih ibumu. Termasuk saudara kandungmu yang error-error itu. Gak bisa kau pilih. Itu berkat Tuhan itu.
Ya, perlakukan mereka dalam takut akan Allah. Karena itu terhubung dengan bagaimana kau bangun hidupmu sebagai bangunan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami sadari bahwa hidup kami ini bukan milik kami. Bahkan diri kami ini aja milik-Mu. Biarlah setiap langkah kami berjalan, setiap perkara yang kami lakukan, kami menyadari kembali bahwa sesungguhnya kami sedang membangun bangunan Allah, di mana Allah tinggal di dalamnya. Allah leluasa bekerja dari dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan udah gak tertarik lakukan mujizat dari luar dirimu. Tuhan lebih tertarik di zaman anugerah ini mengerjakan mujizat dari dalam diri kamu. Karena itu jangan bikin Tuhan jadi ribet untuk berkati kamu. Mari bangun hidupmu jadi bangunan Allah. Digerakkan oleh belas kasihan, mengabaikan pencemooh, fokus untuk bertahan. Karena tidak ada perintah dari Tuhan yang kamu masuk dalam prosesnya dan kamu disia-siakan. Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Dan tentunya Tuhan juga memperhatikan bagaimana kau perlakukan saudaramu. Terima kasih buat siang ini. Pertemuan ibadah yang luar biasa. Kami menyaksikan satu dengan yang lain, mungkin kami hanya lihat sekilas, tapi kami dikuatkan melihat satu dengan yang lain dalam keadaan sehat, dalam keadaan terpelihara oleh Tuhan. Itu cukup menguatkan. Dan bahkan ketika kami duduk bersama dalam pertemuan ibadah ini, senyum kami pun boleh menguatkan satu dengan yang lain. Dan terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, karena gak semua orang beroleh kesempatan ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati tim pengembalaan di tempat ini, senantiasa menyertai Pastor Bram dan istri keluarga. Kami menyadari bahwa tidak mudah dalam apa yang Tuhan percayakan. Karena kami bukan lagi menggarap apa yang kami mau, tapi kami sedang menggarap apa yang Tuhan mau. Kami tahu gak gampang ini Tuhan. Namun biarlah kami digerakkan senantiasa terus oleh belas kasihan, sehingga kami beroleh kemudahan. Keluarga, pelayanan, anak-anak kami, cucu, mantu beroleh kemudahan. Hingga kami boleh satu kecepatan dengan Tuhan dan sampai pada tujuan yang digenapi. Terima kasih, tingkap sorga sudah terbuka siang hari ini. Kami bersyukur untuk pengertian yang kami terima. Bahkan ketika kebenaran ini dibukakan, ada lawatan Allah yang bekerja secara pribadi, lepas pribadi buat setiap kami. Enggak ada satupun di antara kami yang terlewat begitu saja. Semua mengalami lawatan itu. Terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Yang percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa syafaat. Sebelumnya Tuhan, kami ucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada siang hari ini, yang mengingatkan kami semua untuk kami membangun bait Allah, yaitu diri kami yang fokus kepada Engkau, fokus pada rencana-Mu, fokus pada panggilan-Mu. Kami tidak usah tergoyahkan oleh apapun juga yang ada di sekitar kami. Tapi kami terus taat kepadamu dan melaksanakan amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami terima pada siang hari ini. Kuatkan dan teguhkan kami senantiasa untuk berjalan bersama-Mu. Terus memandang Engkau dan membangun bait kudus-Mu di dalam rumah tangga kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapa, kami pun juga berdoa secara khusus untuk Pastor George Ferry Tobing yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya pengurapan yang baru turun atasnya. Berkati setiap pelayanannya, keluarganya, anak, cucu, menantu, dan juga seluruh keluarganya. Sertai dengan tanda-tanda mujizat
di mana Engkau mengutus hamba-Mu untuk melakukan pelayanan. Sertailah semuanya Tuhan dengan anugerah-Mu yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur kepadamu. Bapa, kami mengucap syukur juga untuk bangsa Indonesia, di mana Engkau telah menempatkan Bapak Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Dan kami sudah melihat suatu perubahan yang sangat luar biasa. Matamu tertuju buat bangsa Indonesia, dan Engkau sudah memilih seorang pemimpin yang daripadamu. Sertailah terus Tuhan, kuatkan terus beliau untuk menyelesaikan tugasnya sampai tahun 2024. Begitu pun dengan wakilnya dan juga seluruh jajaran menteri dan kabinetnya. Engkau melindungi mereka dan seluruh keluarga besar mereka, sehingga mereka tuntas melaksanakan pekerjaan mereka. Dan kami yakin Tuhan, Engkau pun juga sudah mempersiapkan pengganti presiden untuk tahun 2024. Orang yang takut akan Engkau, orang yang mementingkan kepentingan masyarakat Indonesia dan juga mempertahankan NKRI. Bahkan juga melanjutkan tongkat estafet daripada Bapak Jokowi. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu. Indonesia berada dalam perlindungan-Mu, dan kami yakin dan percaya firman-Mu Yesaya 66:1-62 tergenapi buat bangsa Indonesia. Kami pun juga percaya 85% bahkan lebih surat Indonesia akan berlutut dan mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan Allah kami dan juga Juru Selamat kami, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kepadamu, haleluya, amin. Baiklah, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama mendeklarasikan persembahan. Kita akan memulai hitungan yang ketiga. Oke, sudah ada yang belum mendapatkan amplop? Oke, mari kita hitung ya. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menaruh amplopnya setelah pulang dari sini, itu masukin di kotak, atau mungkin bisa langsung transfer ke rekening gereja kami. Bapak Chief Pendeta George Rudy, kami ucapkan terima kasih atas firman-Nya. Tuhan memberkati. Kita akan melihat. Oh baik, ada? Oke. Kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman. Pasukan Spartan, siap! Jalan ditempat, gerak! Kiri, kiri, kanan, kiri, 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 kanan, kiri. Berhenti, gerak! Pasukan Spartan, langkah tegap maju, jalan! Kiri, 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 kiri. Pasukan Spartan sekarang siap beli raporan. Lapor. Oh iya ya, lupa. Kembali pasukan. Berikutnya. Laporan. Powerhouse atau rumah doa hari Rabu 8 Februari jam 12 siang di gereja. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Lapor. Menara 2 WTC Nasional. Oh iya. Menara 2 WTC Nasional pada hari Rabu tanggal 8 Februari diadakan melalui Zoom.
Berikutnya. Lapor, doa fajar akan diadakan pada hari Sabtu jam 5.30 secara. Ada berita yang sangat bagus banget nih. Power Team membuka kesempatan untuk yang memiliki talenta bermain musik, khususnya anak youth. Tepuk tangan dong buat anak-anak youth. Dan juga Petra, ya, dimohon agar mendaftarkan diri ya kepada Pak Frenzy atau Pak Adam dan Kak Ewo, ya. Yang punya talenta silahkan mendaftarkan, ya. Nanti kita akan adakan suatu audisi atau tes, ya. Nah, ibadah hari Minggu tanggal 19 akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, yaitu Pak Bram Swindun. Dan itu ibadah dimulai dari jam 9 yang pertama, yang kedua adalah ibadahnya jam 11, dan juga disertai dengan ibadah KFC atau anak. Silakan bagi Bapak Ibu yang punya anak kecil untuk membawa anaknya untuk ikut beribadah dengan anak-anak KFC, atau saudara atau tetangga-tetangga juga boleh diajak, ya. Dan juga ini ada pengumuman yang sangat luar biasa, di mana kita memasuki bulan Februari itu bulan penuh kasih, ya, Valentine, orang bule-bule bilang itu Valentine, ya. Nah, kita sama Rita Misi dan Wow serta Carousel akan ada kegiatan kasih, yaitu mengunjungi pemulung di sekitar Gas Gereja Alam Sentosa. Di sana tuh ada kurang lebih 30 orang, dan kita akan berbagi kasih, yaitu membagikan beras dan juga baju-baju layak pakai, bahkan peralatan-peralatan rumah tangga yang layak dipakai. Silakan Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut ambil bagian di dalam pelayanan, kami menyediakan waktu untuk membongkar-bongkar lemari kalian, baju-baju yang layak pakai, tapi itu harus dicuci dan dilaundry dulu, ya, yang wangi. Kalau sobek-sobek atau rusak-rusak lestitin jangan dikasih lah, ya. Pokoknya yang layak pakai. Dan juga bisa piring, perabotan rumah tangga lainnya, kita akan berikan ke sana. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut juga boleh. Kami menyediakan tempat untuk pengumpulan sampai tanggal 23. Kita akan pergi kurang lebih tanggal 26. Demikianlah pengumuman dari kami. Kalau kurang jelasnya silakan tanya kepada ketua-ketua Carousel. Baik, berikutnya adalah kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kami mewakili Gembala, Bapak Gembala, dan juga anak tua Pak Edi, dan juga Diaken dan para pengerja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga menyambut jiwa baru yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Mohon lambaikan tangannya. Wow, selamat datang. Selamat datang, dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Terima kasih atas kehadirannya, dan kami tunggu untuk bergabung di Carousel. Oh, sudah bergabung, ya? Terima kasih. Baik, kami mengucapkan selamat ya kepada yang berulang tahun juga. Kami mengundang Bapak Gembala untuk doa berkat. Terima kasih Pastor Josh Ferry, luar biasa. Berikan aplaus dong saudara. Kita sangat diberkati semua, ya. Puji Tuhan. Kalau Maggie apa poinnya? Abaikan pencemooh, ya Maggie, ya. Oh betul, ya. Poin-poinnya keren, ya. Oke, kita mau jadi pelaku firman. Iya, nanti awal Maret, minggu pertama mulai kita akan adakan SPK 1, ya. Jadi siap-siap. Ini banyak yang akan ikut di SPK 1 dari Carousel Agape dan Ultimate saja sudah kurang lebih 15 yang akan ikut. Ya, puji Tuhan. Jadi silakan saudara yang belum pernah ikut SPK 1 atau yang pingin ikut lagi jauh lebih bagus. Kalau ikut 2 kali, 3 kali malah lebih bagus. Ya, nanti akan mulai di awal bulan Maret, minggu pertama setelah ibadah yang kedua. Ya, setelah ibadah kedua kita akan lanjutkan dengan SPK 1. Saya ajak kita semua bangkit berdiri.
Puji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Pulanglah jemaat terkasih ke rumah, tugas, pekerjaan, panggilan Tuhan dalam hidupmu. Pergi untuk menghasilkan buah dan buah yang tinggal tetap. Berkat damai sejahtera Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Sang Putra Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus yang memampukan engkau menjadi saksinya. Semua berkat ini menyertaimu sampai Maranatha, Kristus Yesus datang untuk menjemput kita gerejanya dan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk, boleh mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Baik, selamat hari Minggu, sampai bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.